Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Auralian Zilni dari semester 2C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-14 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Strafzonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi kesenjangan, dolus atau offset, dan kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang terakhir, tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan, dolus atau offset. Dalam KUHP, tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT, kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi, dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Yaitu, atas dasar itu, pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Yang kedua, selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku sudah dapat membayangkannya. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu satu, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri dan dapat berupa penyertaan. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contoh, A hendak membunuh B dengan menembak pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran tersebut. Terhadap pecahnya kaca, ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Pasal 406 KUHP. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, Ares Kuehtar di kota Huizen, negeri Belanda. Sifat kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan berwarna atau bus offset. Sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Yang kedua, kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh Undang-Undang atau Hukum Pidana Indonesia. Dalam Hukum Pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk menaatinya. Jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan pada objek tertentu.
Yang kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga, dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Yang terakhir, dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. Yang kelima, Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam, dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh, dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Yang kedelapan, dolus repentinus disebut juga Hastamut dalam bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan timbul dengan sendirinya. Kekeliruan, kesesatan, salah kira disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, salah kira. Kesesatan dapat dibedakan: yang pertama, kesesatan peristiwa; yang kedua, kesesatan hukum; yang ketiga, kesesatan atau kekeliruan orang; yang keempat, kekeliruan objek; yang kelima, penyimpangan sasaran; yang keenam, delik putatif. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan: yang pertama, pelaku dapat menduga terjadi akibat perbuatan. Dalam hal ini, ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan: yang pertama, kulpa atau gross kult, yaitu kealpaan berat. Yang kedua, culpa levis atau less kult, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga, bewusst kult, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat, unbewusst kult, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab: yang pertama, sistem deskriptif, yaitu menyatakan; yang kedua, sistem normatif, yaitu menilai; sistem ketiga, sistem deskriptif normatif, yaitu gabungan dari 1 dan 2. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif, artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum. Yang kedua, piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga, klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruangan yang sempit. Yang keempat, neopomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk tidak berbuat senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan
ada hubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabuk di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja, supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu, harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian dari review yang saya lakukan dari pertemuan ke-14 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.